Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Kamaluddin, guru di SMP Negeri 2 Wih Pesam, sekaligus mahasiswa peserta PPG dalam jabatan tahun 2024 pada LPTK IAIN Takengon. Pada hari ini Kamis tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Wih Pesam dengan materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Berikut uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita di siang hari ini, kawan-kawan, kita akan mulai berdoa bersama. Doa hari ini akan dipimpin oleh Kaza. Silakan Kaza. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, kawan-kawan, Bapak akan menampilkan di depan ini berbagai macam perasaan untuk hari ini, ya. Kira-kira dari apa yang kalian lihat di depan, kira-kira kita di perasaan yang mana nih hari ini, di siang hari ini? Yang kayak gini ya. Artinya apa itu? Senang ya. Kawan-kawan, apapun perasaan kita di luar kelas ya, ke dalam kelas mudah-mudahan perasaan kita bisa sama ya. Kita insya Allah dalam kegiatan beberapa menit atau beberapa jam ke depan kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini. Baik kawan-kawan, di hari ini kita akan coba terlebih dahulu memastikan kehadiran kita pada kesempatan yang berbahagia ini ya. Ada yang tidak hadir hari ini kawan-kawan? Oke, yang tidak hadir siapa? Coba ketua kelasnya disebutkan saja. Risma Anggraini. Terus siapa lagi? Ya, terima kasih. Ada keterangan kenapa tidak hadir hari ini? Risma sakit. Ya, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya bisa kembali bergabung belajar dengan kita semuanya ya, kawan-kawan. Kawan-kawan, hari ini kita akan coba terlebih dahulu memfokuskan kembali semangat kita di siang hari ini. Bapak yakin kalau sudah waktunya siang kayak gini, fokus kita sudah berkurang ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Baik, hari ini Bapak akan ice breaking di kesempatan hari ini dengan menggunakan mindfulness. Kita nanti akan mencoba mengikuti setiap instruksi yang Bapak berikan nantinya ya. Jadi instruksinya kawan-kawan, nanti silakan tarik napas dalam, kemudian keluarkan sedikit demi sedikit. Kalian ikut saja instruksi langkah demi langkahnya, bisa ya? Baik kawan-kawan, silakan ditarik napasnya dalam, kemudian keluarkan sedikit demi sedikit. Oke, kalau berkenan silakan ditundukkan kepalanya, dipejamkan matanya. Sambil menarik napas dan mengeluarkan napas, membuat kita menjadi semakin rileks dan nyaman. Silakan tarik napas dalam. Baik, terima kasih kawan-kawan. Silakan ditarik napas dalam lagi dan kembali dibuka matanya. Baik, kawan-kawan, kita sudah melakukan sedikit mindfulness untuk hari ini. Kira-kira kalau Bapak tanya nih ya, bagaimana perasaannya setelah kita melakukan mindfulness? Lebih rileks, lebih nyaman, dan lebih fokus. Ada lagi kawan-kawan? Lebih semangat, kata Kaza. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya kawan-kawan ya. Baik, Bapak akan mengingatkan kembali untuk kegiatan kita hari ini ya. Jadi Bapak akan ingatkan kembali di sini tentang kesepakatan kelas kita. Yang pertama, untuk kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat dan kita juga sepakati,
Yang pertama adalah kita membangun suasana saling menghargai dan saling menghormati. Ya, tidak ada lagi kata membuli, tidak ada lagi kata di mana kita merendahkan orang lain. Setiap prestasi apapun dari kawan-kawan kita silakan diapresiasi, sekecil apapun. Ya, seperti halnya kalian suka dikasih apresiasi, maka orang lain pun suka dikasih apresiasi ya. Jadi saling menghargai dan menghormati selama pembelajaran. Ya. Yang kedua, apa konsekuensi dari kesepakatan ini kawan-kawan? Konsekuensinya adalah kita akan mendapatkan yang sudah kita sepakati. Kita siap untuk ditegur dan siap untuk diberikan nasihat. Siap ya? Oke, baik. Kawan-kawan, sebelum kita masuk di materi kita, Bapak ada satu pertanyaan pemantik ya. Satu pertanyaan pemantik yang bisa kalian coba tanggapi ya, kawan-kawan. Pertanyaannya adalah, kalian pernah mendengar ungkapan hadis itu sebagai penjelasan Al-Quran? Menurut kalian, apa maksud dari ungkapan tersebut? Coba berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalian pernah dengar nggak bahwa hadis itu, ya, hadis itu adalah penjelas terhadap Al-Quran. Hadis adalah penjelas untuk Al-Quran. Pernah dengar ungkapan itu nggak, kawan-kawan? Pernah ya? Ada yang bisa memberikan satu contoh aja bahwa hadis itu memberikan penjelas terhadap Al-Quran. Ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kawan-kawan terkait dengan cara membaca Quran surat An-Nisa. Kita sudah pelajari cara bacanya kemarin. Kemudian kita juga sudah menghafalkan surat An-Nisa sama surah An-Nahl ayat 64. Ya. Kemudian kita juga sudah membahas cara menerjemahkan Quran surah An-Nisa dan Quran surat An-Nahl, dan hari ini kawan-kawan kita masuk di materi apa sih sebenarnya isi dari Quran surah An-Nisa dan Quran surat An-Nahl itu. Apa isi kandungan dari Quran surat An-Nisa dan Quran surat An-Nahl? Ini yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini ya. Makanya di sini kawan-kawan ada tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya. Tujuannya apa? Setelah kita belajar di kesempatan hari ini, kita akan mampu menjelaskan isi kandungan Quran surah An-Nisa dan isi kandungan surat An-Nahl ayat 64 ya. Tentang apa? Tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran dan menampilkannya dalam perilaku sehari-hari, semangat terhadap Al-Quran dan hadis. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk kegiatan kita hari ini kawan-kawan, Bapak pakai menggunakan metode atau model pendekatan PBL ya, problem based learning. Nanti Bapak akan menampakkan kepada kalian sebuah problem atau sebuah studi kasus yang harus kalian pecahkan nanti studi kasusnya ya. Kemudian untuk teknik penilaiannya ada 3 yang Bapak simpan di sana. Yang pertama ada penilaian formatif. Penilaian formatif ini Bapak akan ambil selama kalian nanti bekerja dalam kelompok. Bapak akan lihat bagaimana kerjasamanya, bagaimana kalian cara memecahkan masalah dan mencari solusi ya. Kemudian ada kuis nanti di akhir dalam bentuk sumatif dan profil pelajar Pancasila ya. Itu yang akan kita yang akan kita nilai nanti selama pembelajaran. Baik, halo. Halo. Baik, kalau Bapak bilang selamat pagi, kalian katakan pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke, kalau Bapak bilang pagi, tepuk 1 kali. Pagi. Pagi. Selamat pagi. Oke. Ada sebuah studi kasus di depan ini. Bapak akan bacakan studi kasusnya ya. Nanti ini akan menjadi masalah yang akan kalian bahas di diskusi tentang beberapa masalah. Apa studi kasusnya? Bapak akan bacakan. Ahmad adalah siswa kelas 1 SMP yang sangat suka bermain game online. Ia seringkali lupa waktu dan mengabaikan kewajiban sebagai seorang muslim, seperti sholat, membaca Al-Quran. Ketika ditanya oleh ibunya, mengapa ia jarang membaca Al-Quran? Kemudian Ahmad menjawab, "Bu, kan sudah ada hadis di Google, ya, hadis di internet yang menjelaskan tentang segala sesuatu. Semuanya sudah ada di internet. Kenapa kita harus baca Quran?" Pertanyaannya kawan-kawan, apakah pendapat Ahmad itu benar atau salah? Salah. Siapa yang mau berpendapat? Silakan angkat tangan.
Salah. Oke, baik. Coba kalau menurut Rike gimana nih? Ya, kenapa pendapat Ahmad itu salah? Kan itu yang ditanya, yang dia bilang tuh hadis di Google, Ustaz. Sedangkan ini Al-Quran. Kalau Al-Quran adanya di Al-Quran. Kalau hadis tuh yang nggak ada di Al-Quran. Ada di Al-Quran. Berarti apakah cukup hanya membaca Google saja dan nggak perlu baca Quran? Nggak cukup ya? Beda. Tetap harus baca Quran. Posisi Al-Quran tidak terganti. Kalau Bapak tanya alasannya sama Icut sekarang, kenapa? Kenapa harus tetap baca Quran? Semua informasi yang ada di dunia ini lebih lengkap di Al-Quran. Oke. Ada satu masalah antara hobi kita dengan kewajiban kita terhadap Al-Quran dan hal hadis. Bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan lengkap? Mari kita saksikan satu video, mudah-mudahan bisa membantu kalian. Dan silakan sediakan alat tulis, ya, bukunya, untuk mencatat poin-poin penting apa saja yang harus kalian catat untuk bisa menjawab permasalahan yang kalian lihat di depan ini. Teman-teman, melakukan traveling baik di dalam negeri maupun ke luar negeri mungkin bukan hal yang baru bagi kita. Traveling menjadi hobi baru bagi kaum milenial. Bukan hanya anak-anak muda, orang tua juga gemar untuk melakukan hal tersebut. Dalam traveling, apa saja yang biasa kita persiapkan agar kita bisa sampai pada tujuan dengan tepat dan selamat? Mungkin kita akan menjawab persiapan makanan, persiapan uang, dan persiapan pakaian. Namun, ada hal yang harus juga kita persiapkan agar kita tidak tersesat di perjalanan. Apa itu? Ya betul, sebuah peta. Teman-teman, bagaimana fungsi peta dalam perjalanan dan bagaimana cara kita menggunakannya? Teman-teman, peta akan membantu kita untuk menemukan lokasi yang kita inginkan. Peta juga membantu untuk memandu arah, rute, agar kita tidak tersesat dalam perjalanan. Cara agar kita bisa menggunakan peta tentunya harus bisa membacanya terlebih dahulu, memahami, dan barulah kita menggunakannya. Teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita peta panduan agar kita bisa menjalani hidup kita di dunia sampai di akhirat kelak dengan tepat dan selamat. Jika kita ingin perjalanan kita sampai pada tujuan dan kita tidak tersesat saat dalam perjalanannya, maka jadikanlah Al-Quran sebagai peta dalam kehidupan kita, dalam memandu kehidupan kita. Kawan-kawan, di video yang barusan kita tonton, ya, kita sudah melihat tadi tentang sedikit uraian yang kita lihat tentang apa itu Al-Quran dan apa itu hadis, ya, dan bagaimana posisi Al-Quran dan hadis itu dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Di sana kita melihat, ya, kawan-kawan, bahwa secara hierarki atau secara urutan, ya, yang menjadi tangga paling atas itu adalah Al-Quran, ya. Jadi tangga paling atas terhadap yang namanya kebenaran, ya. Kebenaran itu bisa diukur, sumbernya itu yang pertama itu Al-Quran. Kalau nggak ada di Al-Quran, kawan-kawan, maka kita cari di hadis. Di Al-Quran nggak ada penjelasannya, maka nanti di hadis dijelaskan secara rinci. Oleh sebab karena itu, mari kita pelajari lebih dalam lagi, ya, kawan-kawan, untuk mempelajari masalah yang tadi sudah Bapak sebutkan di awal, ya, tentang apakah itu Al-Quran, apa itu hadis, dan juga terkait dengan fungsi Al-Quran dengan hadis, ya. Baik, kita sudah berada di kegiatan kelompok, kawan-kawan, ya. Bapak ingin kalian lebih mendalam di diskusinya nantinya. Untuk bahan dan materinya, LKPD-nya sudah Bapak siapkan, ya. Bapak informasikan
untuk pengerjaan LKPD ini Bapak sudah bagi dua kategori. Ada kategori A sesuai dengan hasil asesmen awal kita. Di kategori A adalah kawan-kawan yang memang secara konsep Al-Quran dan Al-Hadis belum tuntas, masih mencoba memahami apa itu Quran, apa itu hadis, dan apa perbedaannya. Kemudian di kelompok kategori B, ya, itu adalah kawan-kawan yang sudah mulai paham konsep Quran dengan hadis, juga sudah mulai berpikir lebih kritis lagi untuk mencari berbagai macam sumber terkait Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Jadi kita akan berkolaborasi, akan bekerja sama, dan kalian sudah juga duduk dengan kelompok kita masing-masing. Bapak sudah kelompokkan, dan di sini nanti kawan-kawan untuk kelompok A, ya, yang sudah Bapak yang sudah Bapak bentuk, ya. Nama kelompok A jangan lupa ya, namanya kita akan bagi kelompok kalian dengan nama fungsi Al-Quran terhadap fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nanti di kelompok yang laki-laki, abang-abang nih kelompoknya adalah kelompok bayan takrir. Apa yang akan kita kerjakan di kelompok? Nanti untuk kelompok kategori 1 ini, ya, kalian nanti akan diberikan beberapa pernyataan yang harus kalian pisah dan pilah mana pernyataan yang sesuai dengan Quran dan mana pernyataan yang tidak sesuai dengan pernyataan hadis atau dengan pernyataan Quran, ya. Jadi pernyataan yang sesuai dengan Quran ditempel di pernyataan Quran. Yang pernyataan hadis silakan ditempel di kolom hadis, ya. Bagi kawan-kawan yang kelompok 2, 3, dan 4 nanti kita akan berdiskusi untuk memecahkan masalah yang tadi di awal sudah Bapak berikan. Studi kasus itu silakan kalian kembangkan lagi dan kalian diskusikan lagi dengan kawan-kawan. Baik, Bapak akan berikan LKPD-nya. Silakan nanti LKPD-nya dibaca-baca dulu, dilihat-lihat dulu, ya. Satu kelompok, satu LKPD yang akan kalian kerjakan bersama. Oke. Baik, Bapak juga akan berikan sebagai bahan bacaan selain buku paket yang kalian punya. Bapak sudah sediakan untuk kalian, ya, infografis yang sudah Bapak printkan juga beberapa artikel yang bisa kalian jadikan referensi untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD, ya. Bapak minta kalian tulis nanti hasil diskusinya dalam lembar jawaban ini, ya. Oke, pegang dulu, nanti Bapak kasih tahu caranya, ya. Oke. Baik, yang kelompok 1, kawan-kawan silakan nanti dibuat di sini bagan yang satu hadis, yang satu Al-Quran. Nah, kasihkan batas nanti di sini, ya. Kemudian di sini Al-Quran, di sini hadis. Jawaban tentang Al-Quran dan Al-Hadisnya, pernyataan yang tentang Al-Quran tempel di sini nanti. Pernyataan tentang hadis kalian tempel di sini, ya. Nah, kalian tulis pernyataan tentang Quran dan hadis apa aja, ya. Yang ada di LKPD, pernyataan-pernyataan itu kalian pilah mana yang sesuai dengan Quran kalian tuliskan di sini, yang sesuai dengan hadis kalian tuliskan di sebelah kirinya, ya. Silakan coba Kaza ininya dibuatkan kolomnya dulu, kasih garis saja pemisah, ini Quran, ini hadis, ya. Silakan. Baik, kalau yang untuk kelompok 2, 3, dan 4 kalian akan mengerjakan hari ini yaitu studi kasus yang ada di halaman terakhir, ya. Kalian cukup menjawab 5 pertanyaan ini, ya. Pertanyaan pertama, kedua, sampai kelima. Kalian dijawab. Jawabannya silakan kalian tuliskan di sini. Bapak tidak membatasi apakah kalian nanti mau tulis pakai bentuknya narasi deskripsi, ya. Kalian tulis atau pakai gambar, pakai mind mapping. Pernah buat mind mapping belum? Pernah, ya. Silakan bisa juga pakai mind mapping, kasih judul utama di sini, garis 1, garis 2, jawaban 1, jawaban 2, ya. Silakan dipelajari, ya. Baik, silakan biasakan di kelompok kalian bagi tugas. Ada tugas yang cari informasi,
yang menulis dan yang nantinya akan mempresentasikan hasil apa yang sudah didiskusikan. Baik. Nanti Bapak akan berkeliling, setiap kelompok akan memberikan penilaian bagaimana kerjasamanya, bagaimana hasil kerjanya untuk yang ini. Ya, silakan dijaga kerjasamanya, diskusinya silakan dijaga. Nanti Bapak akan berkunjung ke setiap kelompok. Oke, yang kelompok 1 ada pertanyaan? Bisa Bapak bantu? Pak, yang ini maksudnya untuk apa, Pak? Yang ini untuk bentuk pernyataannya, ya. Misalkan kalian tulis judul di sini judulnya, di sini Al-Qur'an, di sini hadis. Ya. Kemudian pernyataan yang ini kalian tulis di sini, tempelkan di sini ya. Nah, di sini sudah Bapak sertakan juga kawan-kawan apa itu Quran. Di sini ada Quran, di sini ada hadis, ya. Apa itu hadis? Kemudian di sini tentang fungsi Al-Qur'an dan hadis. Ya, ya, bisa kalian pelajari. Ya, kalau tidak paham silakan ditanyakan. Kaza tulis dulu di sini. Nah, di sini hadis, di sini Quran ya. Bisa dibalik. Bisa, nggak apa-apa. Hah? Bisa dibalik, bisa dibalik. Bisa dibalik, bisa. Gimana? Soalnya ini kalau membuat min mapping, konsep dulu jawaban, misalkan untuk jawaban pertama, jawaban kedua, ketiga, keempat, kelima. Yang pertama apa nanti jawabannya, kedua apa? Nggak usah lagi buat soalnya. Iya. Ya. Bapak akan terus berkeliling nanti melihat bagaimana proses diskusi kalian ya. Baik, bagi kelompok yang sudah selesai, silakan menampilkan hasil karyanya. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3, hasil karyanya bisa dipajang di depan ini, ya. Kemudian untuk kelompok 1 dan kelompok 4, nanti hasil karyanya bisa dipajang di tembok atau dinding sebelah sana ya. Untuk presentasi hasil kelompoknya kawan-kawan, nanti kita akan menggunakan marketplace activity ya. Marketplace activity itu adalah sebuah proses pembelajaran di mana nanti kalian akan menjual hasil karya kalian. Berarti nanti dari satu kelompok itu ada menjadi dua orang penjual di sini yang akan menjelaskan hasil karyanya, ya. Kemudian 2 orang lagi ngapain? 2 orang lagi silakan berkeliling, dia mencari informasi hasil karya orang lain atau kelompok lainnya. Ya, jadi pendapat orang ini bagus, Pak. Oke, pendapatnya udah bagus, lengkap ya. Kemudian menggambarkan dari hasil diskusinya. Baik, silakan kasih apresiasi. Oke, ya, silakan ditempel di sana. Kok sendiri? Ya. Oke, yang Oke, menurut Rike bagaimana nih yang hasil karya ini menurut Rike ini? Udah bagus, Ustaz. Bagus ya. Apa bagusnya? Coba dari sisi apa bagusnya, Rike? Bagus dalam menjelaskan setiap ini, Ustaz. Menjelaskan kontennya udah bagus ya. Kemudian ditampilkan dalam bentuk apa itu? Mind mapping ya, dalam bentuk awan-awan. Baik, terima kasih. Udah kasih apresiasi? Sudah, Ustaz. Iya, luar biasa. Oke. Kawan-kawan, kita sudah tadi berbelanja semuanya. Penjual tadi sudah menjelaskan bagaimana hasil karyanya, juga menjelaskan apa sih kelebihan dari hasil karyanya. Bapak lihat di sini hasil karyanya pun berbeda-beda ya. Ini bagus ya. Ada yang pakai tulisan deskriptif ya, tulis poin per poin ya. Kemudian ada juga yang menulis di sini bentuknya mind mapping ya. Mind mapping di sini setiap jawabannya ditulis dalam bentuk peta pikiran ya. Ini lebih memudahkan untuk bisa dipahami ya. Kemudian ada juga dalam bentuk poster ya,
yang ada awan-awannya itu bentuk poster ya. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya kawan-kawan untuk hari ini, luar biasa. Baik, kawan-kawan, Bapak kasih kesempatan 1-2 orang saja dari hasil apa yang sudah kita kerjakan dalam bentuk presentasi berupa marketplace activity. Ada yang bisa ngasih kesan, perasaan kira-kira dari hasil pekerjaan atau hasil apresiasi yang diberikan sama orang lain? Sudah bagus dan menggunakan teknik mind mapping, jadi lebih mudah dipahami. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di kesimpulan kawan-kawan ya. Kita sudah sampai di kesimpulan. Bapak minta 1-2 orang menyimpulkan pertanyaan apa yang bisa kalian simpulkan dari materi hari ini. Ya, baik materinya atau perasaannya atau pembelajaran yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Ada, silakan kira-kira yang bisa menyimpulkan. Setelah itu kita selain Al-Quran dan hadis secara definisi, tadi Pak Ujan belajar tentang apa lagi? Tentang kandungan surah-surah An-Nisa dan An-Nahl. Oke, kandungan surah An-Nisa dan An-Nahl tadi juga sudah disampaikan ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Ujan ya. Oke, Bapak minta satu lagi untuk kelompok yang paling belakang dari Putri Cahyani. Bapak ingin dengar suaranya nih. Apa kesimpulan yang bisa didapat dari pembelajaran kita hari ini? Dapat memahami materi yang dari tidak tahu hadis menjadi tahu dan didetail definisinya. Tentang definisinya ya. Kemudian kalau secara perasaan, Pin, bagaimana perasaannya untuk materi hari ini? Senang perasaannya. Kenapa senang? Bisa memahami dengan cepat. Bisa memahami dengan cepat ya. Kita bisa berkeliling melihat hasil karyanya orang lain ya. Terakhir kawan-kawan, di materi penutup ini Bapak ingin kalian merefleksikan hasil pembelajaran. Ya. Bapak sudah tulis di sini ada beberapa emosi yang bisa kalian tempel. Kira-kira pembelajaran kita hari ini dari pagi ya, dari siang tadi ya, dari awal Bapak masuk sampai terakhir, yang mewakili perasaan dari pembelajaran kalian yang mana? Kalian sudah ada kartunya, silakan diambil kartunya masing-masing sesuai warnanya. Silakan ditempel yang mewakili perasaan kalian selama pembelajaran hari ini, yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Silakan Bapak. Oke, ada yang senang, ada yang bahagia, ada yang bingung. Coba di bawahnya aja bisa juga nih, di bawahnya ya. Iya, bagus. Dari ketiga kotak ini, yang paling banyak menempelkan di kotaknya antusias. Artinya kita bersemangat dari pembelajaran pertama sampai pembelajaran terakhir. Jadi emosi dari antusias sangat banyak ya. Kemudian ada satu orang yang menjelaskan ada yang senang dan 2 orang yang mengatakan masih bingung ya. Insya Allah ya. Yang masih bingung nanti kita akan belajar lebih dalam lagi. Terima kasih kawan-kawan atas refleksinya. Dan pertemuan kita luar biasa hari ini dari awal sampai akhir. Dan kita sudah merefleksikan dari hasil pembelajarannya. Baik, di akhir ini kawan-kawan Bapak akan memberikan 1-2 kuis. Ya, silakan nanti angkat tangan yang bisa menjawab pertanyaannya. Ya, sebagai asesmen sumatif bagi kita ya. Baik, pertanyaan pertama kawan-kawan ya. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Ya, pernyataan ini benar atau salah? Al-Quran adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi. Salah. Oke, salah ya. Jawabannya salah. Lihat sudah pada paham apa yang sudah kita sampaikan di hari ini. Dan sebagai penutup untuk kegiatan hari ini, silakan kalian rapihkan terlebih dahulu bukunya, rapihkan dulu alat belajarnya, ya. Oke, silakan dirapihkan dulu kawan-kawan semuanya. Baik, di akhir pembelajaran kita hari ini kawan-kawan, kita akan sama-sama tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan bisa langsung bersiap-siap untuk pulang ya, silakan.